wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Saya Cantika Novia Maharani, absen 3. Saya Carla Felicia Mansori, absen 4. Saya Mas Ayu Paramita Khairunisa, absen 18. Saya Sama Medina, absen 27. dan saya Kiara Dewi Ranti, absen 14. Kami akan menerangkan tentang pergaulan bebas dan zina. Perbuatan zina adalah perbuatan menyimpang yang melanggar norma agama, kesusilaan, dan sosial yang mengakibatkan rusaknya citra pribadi atau lingkungan di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, apa saja sih contoh pergaulan bebas? Misalnya penyalahgunaan narkoba, mengkonsumsi alkohol, tawuran, dan salah satunya yaitu seks bebas yang biasanya disebut dengan zina. Terus, zina itu berasal dari kata yana, yaitu hubungan antara badan laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai tuntunan agama Islam. Hukum dari zina adalah haram dan merupakan perbuatan yang mengandung dosa besar. Zina merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh semua manusia dengan alasan apapun. Larangan zina tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Apa saja sih contoh perilaku yang dapat mendekati zina? Pertama, yaitu mendatangi tempat yang dapat mengundang maksiat. Kedua, melakukan pergaulan bebas. Ketiga, mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Dan keempat, melihat konten yang berisi hal negatif. Nah, hukuman bagi para pelaku zina berbeda di setiap macamnya. 1. Zina muhsan. Zina muhsan adalah perilaku zina yang dilakukan oleh orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukumannya ada dicambuk 100 kali dan hukuman rajam hingga mati. Kedua, ada zina boleh musal. Perbuatan zina ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman untuk gadis dan perjaka akan dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan hukuman untuk budak dan janda akan dicambuk 100 kali dan dihukum rajam hingga mati. Waduh, ngeri banget ya. Makanya jangan coba-coba lakukan perbuatan sangat buruk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jangan ya Kak ya. Hukuman bagi pezina juga tertuang di dalam surat An-Nur ayat 2. Dalam ketentuan Islam, hukum zina dilakukan dengan memenuhi kriteria. 1. Perbuatan dilakukan di luar hubungan pernikahan. Kedua, dilakukan untuk membalas sadar. Ketiga, orang malah. 4. Memiliki bukti-bukti telah terjadinya perzinahan dan mengumpulkan 4 orang yang sama dan mengindikasikan kehamilan. Dampak negatif dari zina yaitu ada dampak yang akan ditanggung di dunia dan ada dampak yang akan ditanggung di akhirat kelak. Dampak yang akan ditanggung di dunia yaitu mengurangi kejayaan seseorang dan menyebabkan kefakiran serta memperpendek umur karena terjangkit penyakit menular. Sedangkan dampak negatif yang akan ditanggung di akhirat kelak yaitu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hisab yang buruk dan mendapatkan siksa yang pedih. Sedangkan akibat atau bahaya dari perbuatan zina dan pergaulan bebas yaitu 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Dijauhi dari masyarakat. 3. Garis keturunan menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil dari perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. 5. Menimbulkan dosa besar yang dapat merusak akhlak. 6. Kesehatan mental menjadi teruji. 7. Enggan melakukan perbuatan terpuji. Bagaimana seseorang bisa terjerumus ke zina? Ada beberapa sebab seseorang bisa terjerumus melakukan zina, seperti kurangnya iman dan pemahaman agama, lingkungan yang memang buruk, kurangnya kontrol diri, bergaul dengan seseorang yang tidak bisa menjaga moral, dan melihat konten negatif di medsos dan sebagainya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari perbuatan zina
menjaga diri kita sendiri. 2. Menjaga pergaulan sehat dan beretika. 3. Selektif memilih teman bergaul. 4. Pendekatan diri kepada Allah dan perbanyak berzikir. Terakhir, menolak ajakan teman yang membuat maksiat dan teguh pada pendirian sendiri. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.